2025. Pak, tim Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data yang kita. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti baru-baru ini mengumumkan kabar baik terkait peningkatan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia. Dalam pernyataan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, Profesor Mukti mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan kenaikan gaji untuk seluruh guru mulai dari aparatur sipil negara, ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, hingga guru honorer. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terrealisasi untuk menaikkan tunjangan guru, ungkapnya. Profesor Mukti menekankan bahwa perhatian pada kesejahteraan guru merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing. Selama bertahun-tahun, profesi guru seringkali dihadapkan pada tantangan kesejahteraan, terutama bagi guru honorer yang belum menikmati tingkat penghasilan yang layak. Menurut Profesor Mukti, peningkatan gaji ini diharapkan menjadi wujud apresiasi yang nyata atas kerja keras para guru dalam mendidik dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Guru adalah ujung tombak pendidikan, dan mereka memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan kompetensi anak bangsa. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, kami berharap mereka akan semakin terdorong untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya, ditambahnya. Selain itu, Profesor Mukti menegaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Kami ingin memastikan bahwa semua guru mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan pengabdian mereka. Karena itu, kami sedang mengupayakan agar kenaikan tunjangan ini bisa diterapkan pada tahun 2025, jelas Profesor Mukti. Pak, retret kemarin Pak, ini ada pesan atau pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius, termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses. Pak, untuk Pak Prabowo kan fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika ya Pak. Nah ini sebenarnya kenapa Pak? Matematika ya, tidak hanya matematika, juga sains dan teknologi, juga saya kira juga penanaman pendidikan nilai ya, pendidikan nilai, karena beliau juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter. Ini kan bagian juga dari perhatian beliau ya, sampai di pidato-pidatonya juga tentang pentingnya 8 karakter yang perlu ditekankan dalam pendidikan ini. Seberapa penting Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika Pak? Dengan kesejahteraan guru tadi Pak, untuk guru honorer apakah ada concern Pak? Di skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN, ya, terutama yang sudah bersertifikasi, baik guru PNS maupun guru P3K, dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali, karena memang sangat banyak yang harus kita update, sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025
sudah bisa terrealisasi kenaikan kita ini. Seberapa untuk seberapa penting Pak? 12 tahun ada tekad. Kurikulumnya seperti apa? Ya, memang matematika ini kan kalau kita bicara saintek itu kan tidak bisa dilepaskan dari matematika. Bahkan agama sekalipun juga tidak terlepas dari matematika loh. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya menghitung arah kiblat. Boleh ke Arah kamera, kiblat itu kan pakai arah kiblat itu kan pakai sudut matematika kan, berapa sudut, berapa derajat kan matematika. Mohon maaf, menghitung warisan juga matematika kan. Wah, kalau matematika nggak bisa juga warisannya bisa keliru. Jadi ilmu ini sangat penting ya, dan sebagian memang kita menyadari bahwa numerasi kita kan masih rendah. Selain literasi kita juga masih rendah. Bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu matematika menjadi momok gitu, karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian katanya begitu. Jadi kita buat matematika ini menyenangkan, kemudian matematika ini diajarkan secara mudah, ditekankan logikanya, sehingga karena itu Pak Prabowo juga menekankan ada pelatihan guru matematika yang kami sedang susun programnya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2023. Pak, tim Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data yang kita miliki. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Tak hanya dari sisi kesejahteraan, kenaikan gaji ini diharapkan membawa dampak positif pada kualitas pembelajaran. Profesor Mukti menyebutkan bahwa kesejahteraan yang lebih baik akan memberi guru ruang untuk fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kompetensi mengajar, yang secara langsung akan berdampak pada proses pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif di kelas. Dengan tunjangan yang lebih memadai, guru bisa lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka tanpa dibebani kekhawatiran kesejahteraan, dipaparnya. Profesor Mukti juga mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari pengakuan bersama terhadap peran guru dalam menciptakan SDM unggul. Meningkatkan kesejahteraan guru berarti berinvestasi pada masa depan bangsa. Kami percaya dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan akan mempercepat terwujudnya cita-cita pendidikan nasional yang berkualitas, ditutupnya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan kesejahteraan guru sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru adalah fondasi yang membangun karakter dan kompetensi anak bangsa. Karena itu, kami menargetkan kenaikan gaji untuk seluruh guru, baik itu ASN, PPPK, maupun honorer, yang akan diterapkan pada tahun 2025. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, realisasinya dapat dirasakan oleh para guru kita. Kami percaya bahwa kesejahteraan guru sangat berkaitan dengan mutu pembelajaran. Ketika guru merasa dihargai secara layak, mereka akan memiliki semangat lebih untuk mengembangkan diri, berinovasi dalam pengajaran, dan memberikan yang terbaik untuk anak didik mereka. Tunjangan yang lebih baik juga memberi guru ruang dan ketenangan untuk fokus pada pembelajaran. Dengan kebijakan ini, kami tidak hanya berusaha memperbaiki kesejahteraan mereka tetapi juga berkomitmen penuh untuk menjadikan profesi guru sebagai pilihan yang menjanjikan bagi generasi muda Indonesia. Kenaikan gaji ini adalah bagian dari visi besar kami untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di masa depan. Penjelasan dari Profesor Mukti ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memperhatikan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari upaya memperkuat sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Untuk mendukung pendidikan berkualitas, kesejahteraan guru adalah prioritas utama kita. Sebagai pilar utama dalam membangun generasi penerus bangsa, para guru harus mendapatkan penghargaan yang layak atas peran besar mereka. Kenaikan gaji dan tunjangan yang adil adalah salah satu langkah nyata agar mereka bisa mengajar dengan tenang, penuh semangat, dan berdedikasi tinggi. Dengan begitu, pendidikan Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut teman-teman, apalagi yang bisa kita lakukan agar guru lebih sejahtera? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, agar lebih banyak orang yang ikut terinspirasi dan peduli dengan pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan.